Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu. Nah, jadi teman Tantu gimana persiapannya sejauh ini? Mudah-mudahan semakin matang ya untuk mengikuti tes CASN di tahun ini. Nah, buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk berjuang ya, menjadi pejuang NIP Administrator Kesehatan, tetap semangat. Kita sama-sama latihan nih. Jadi di episode kelas kali ini, aku akan share beberapa latihan soal singkat-singkat aja sebagai pedoman dan panduan bagi kalian untuk bisa memplotkan ya. Jadi kalian bisa plotting kira-kira materi atau topik apa saja sih yang harus aku persiapkan ketika aku mau melamar di formasi administrator kesehatan. Nah, jadi teman-teman, dari tahun ke tahun ya, selalu ada topik mengenai Hari Kesehatan Nasional itu diperingati hari apa, temanya apa, gitu biasanya ya teman-teman, karena setiap tahunnya temanya itu berbeda. Nah, kalau misalnya di tes aku dulu di SKB CPNS ini sama ya teman-teman dengan kompetensi teknis, mungkin bedanya di soal-soal kompetensi teknis itu 90 soal, kalau di SKB dari tahun ke tahun itu 100 soal, teman-teman. Tapi topiknya sama ya, mengenai hal-hal teknis tentang administrator kesehatan. Nah, bedanya mungkin di kompetensi teknis P3K biasanya soalnya katanya panjang-panjang ya, lebih banyak studi kasus, tapi sebenarnya core ilmunya tuh sama, teman-teman ya. Kalau di SKB ya maklum ya, karena biasanya dilamar oleh fresh graduate, jadi lebih banyak hafalan, implementasi itu biasanya tidak sebanyak P3K ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan diri. Nah, kebetulan kita di Tantu itu ada paket tryout. Kalau misalnya di kelas juga kami memberikan tryout itu bervariasi ya, mulai dari hafalan dan juga studi kasus beberapa teman-teman. Jadi tetap aku tekankan ya teman-teman, lebih banyak kalian mempersiapkan diri dari basic ya, karena pada intinya kalau misalnya teman-teman yang dari luar program studi atau background kesehatan masyarakat khususnya untuk adminkes ya teman-teman, itu memang harus mulai dari basic dulu ya. Jadi kalau misalnya teori dan pemahamannya itu udah matang, apapun soalnya yakin teman-teman pasti bisa ya. Oke, kita lanjut. Kita latihan soal dulu di episode kelas kali ini khusus untuk latihan soal nih teman-teman. Jadi aku udah siapin beberapa soal-soal ya sesuai dengan FR di tahun-tahun sebelumnya. Nah, soal pertama, nih jadi cerita nih ya, kalau misalnya teman-teman merasa, pace cara aku berbicara misalnya lebih lambat atau mau lebih cepat, itu bisa kalian atur ya sendiri sesuai dengan, kenyamanan teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi belajar kita nih pada episode kelas kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung ya, untuk like, share juga videonya boleh ya, dan subscribe, channel YouTube aku supaya makin berkembang ya ke depannya aku bisa provide soal-soal, materi, maupun sharing-sharing mengenai administrator kesehatan nih teman-teman. Oke, jadi Hari Kesehatan Nasional ini berdasarkan penyemprotan malaria nih, ciri khasnya ya. Secara simbolis ini dilakukan oleh siapa teman-teman? Apakah Soeharto, Soekarno, Muhammad Hatta, John Kotelawala ya teman-teman, atau Kim Son Hu nih teman-teman. Jadi ini soal berdasarkan FR tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B ya, oleh Soekarno. Oke, soal selanjutnya mengenai wewenang ya. Jadi wewenang yang diterima BPJS Kesehatan untuk mengelola jaminan kesehatan didapat dari undang-undang nih teman-teman. Maka asal wewenang ini disebut apa? Apakah A. Mandat, B. Delegasi, C. Atribusi, D. Pelimpahan wewenang, atau E. Sentralisasi. Nah teman-teman, dari tahun ke tahun selalu ada ya teman-teman topik mengenai wewenang di tes SKB maupun kompetensi teknis administrator kesehatan. Jawabannya adalah atribusi ya. Kita lanjut. Pelimpahan wewenang dari presiden nih, tadi kan BPJS ya, berdasarkan undang-undang. Nah sekarang pelimpahan wewenang dari presiden kepada gubernur dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada gubernur. Ini biasanya disebut sebagai otonomi daerah teman-teman ya. Nah ini biasanya disebut sebagai apa? Apakah atribusi, delegasi, mandat, sentralisasi, atau dekonsentralisasi teman-teman? Nah, jawabannya adalah dekonsentralisasi ya, atau dekonsentrasi.
Nah, kemudian selanjutnya SDGs. Nah, kalau dulu ya di tahun 2015 itu ada yang namanya MDGs nih. Teman-teman sekarang udah beralih ke SDGs ya. Ada 16 poin dalam SDGs. Nah, yang berkaitan dengan kesehatan tuh kira-kira apa saja nih teman-teman? Apakah A, B, C, D, dan E? Nah, tips ya, cara aku biasanya mengerjakan soal dan cara aku berlatih dulu ya teman-teman. Sehingga aku lebih mudah ketika menemui soal-soal dengan opsi yang panjang atau soal-soal yang paragrafnya cukup lumayan ya, menyita waktu, apalagi kita sebenarnya mengerjakan satu soal itu kurang dari 1 menit teman-teman ya. Apalagi ditambah dengan nervous atau misalnya kurang fokus karena pengaruh lingkungan tuh pasti ada dan semua orang pasti mengalaminya teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya kalian terus berlatih dan juga menguasai ya topiknya dan materinya dengan baik, percaya kalian pasti bisa. Nah, cara aku, tipsnya aku pasti drop teman-teman ya. Kalau misalnya nggak berkaitan gitu ya. Misalnya di sini kita lihat-lihat aja, nggak usah terlalu baca menyeluruh ya. Oh, ini kayaknya nggak sesuai nih, energi bersih ini kayaknya nggak sesuai nih teman-teman. Nah, kemudian, oh ada pendidikan kayaknya nggak sesuai ya, karena ini berkaitan dengan kesehatan teman-teman. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, jadi ini ada pendidikan, berarti kita bisa drop. Sisa 2 ya, A atau B teman-teman. Nah, jawabannya adalah B ya teman-teman. Jadi tanpa kelaparan, karena di sini ada kemiskinan ya. Karena kesehatan nggak termasuk kemiskinan di dalamnya. Jadi hidup sehat dan sejahtera, kesetaraan gender ya, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak. Jadi kayak gitu teman-teman ya caranya supaya kalian nggak menyita banyak waktu ya dalam menjawab soalnya. Nah, nanti sesuaikan lagi ya dengan kebutuhan kalian. Oke, ini jawabannya adalah B. Biar nggak banyak coretan. Nah, kemudian tokoh kunci pada masyarakat desa ini biasanya ya teman-teman, kasus dulu nih biasanya ya. Jadi ini aku berikan ke kalian contoh simple dari soal-soalnya teman-teman. Nah, kalau misalnya di lapangan, biasanya itu ada studi kasus dulu, misalnya bercerita di wilayah A gitu ya, atau di wilayah tertentu masyarakat adatnya bla bla bla, ada situasi yang dijelaskan, kemudian nanti pasti ditanya, tokoh kunci dari kasus tersebut atau masyarakat desa tersebut tuh siapa? Nah, gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau sudah berkaitan dengan masyarakat desa, itu pasti jawabannya adalah ketua adat, teman-teman. Karena biasanya di desa, apalagi di perkampungan itu masih sangat kental sekali ya. Adat istiadat itu masih kental sehingga masyarakat itu lebih percaya ya pada ketua adatnya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Dosen meluluskan mahasiswanya. Nah, itu wewenang apa nih, teman-teman? Jadi biasanya ya, ini adalah kata kunci yang bisa kalian temukan dalam soal-soal saat tes ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ya, untuk daftar di formasi administrator kesehatan misalnya berasal dari background di luar Adminkes itu nggak masalah ya, karena memang dari tahun ke tahun ya, mulai dari tahun 2022 itu formasi Adminkes bisa dilamar oleh background kesehatan ya, dari S1 maupun D4 kesehatan. Jadi kalau misalnya teman-teman dari psikologi, fisioterapi, itu bisa teman-teman daftarnya ya. Dari bidan ya, perawat, dokter itu ya, dari tahun ke tahun itu ada teman-teman ya, dari alumni ya, pejuang NIP di 2023 pun yang ikutan grup Tantu itu berasal dari background yang bermacam-macam teman-teman ya. S1 dan D4 kesehatan tuh bisa melamar. Jadi itu dikembalikan lagi di formasi instansi tempat kalian melamar ya. Kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya sih bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mempersiapkan diri ya, itu harus jauh-jauh hari ya dicicil ya. Jangan sampai kalian kalah dengan saingan kalian yang udah mempersiapkan diri tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalian pelamar baru, pasti akan ada saingan yang udah pernah tes di tahun-tahun sebelumnya dan merasa bahwa oh udah bisa mengevaluasi nih kelemahannya di mana sehingga dia bisa mempersiapkan diri lebih matang sehingga usaha kalian harus lebih lebih maksimal lagi ya, lebih digenjotkan lagi, lebih gaskan lagi ya untuk bisa menaklukkan tes SKB maupun kompetensi teknis karena kalau SKD dan juga kemampuan sosiokultural, wawancara, manajerial itu biasanya udah lazim ya teman-teman. Dan kekuatan sesungguhnya itu kalau bisa kalian tanya ya dari teman-teman yang udah lulus ya tes CPNS maupun P3K itu pasti core-nya itu adalah kemampuan teknis maupun SKB ya karena ini adalah yang berkaitan dengan formasi yang kita lamar begitu ya. Oke, segitu dulu ceritanya. Kita lanjut latihan soalnya ini kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Nah, ini jawabannya adalah posisi ya, karena posisinya sebagai dosen, makanya dia bisa meluluskan mahasiswanya atau tidak, begitu.
Oke, konsumsi gula, garam, dan lemak dibatasi sebanyak apa? Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya kalian menemukan soal-soal seperti ini tuh sangat adminkes juga ya, kita belajar tentang ini teman-teman. Jadi, teman-teman yang dari background kesehatan masyarakat pasti pernah mendapatkan pelajaran mengenai gizi ya. Jadi mengenai status gizi masyarakat tuh harus kita tahu hal-hal yang paling lazim ya, dekat dengan masyarakat. Ini kira-kira yang mana nih? Ya. Nah, kalau ini dulu di tes aku di tahun 2021, teman-teman. Kelihatan persis seperti ini ya. Jadi ini aku mengingatnya dan menampilkan ke kalian kira-kira konsumsi gula, garam, dan lemak itu sebanyak ya, 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak, teman-teman, atau minyak ya, bisa juga. Nah, kemudian obat yang tidak disediakan di warung obat desa. Nah, topik mengenai warung obat desa ini tahun 2021 dan 2022 tuh ada teman-teman ya. Tapi tidak muncul di tahun 2023. Tapi tetap kita waspada ya. Kita pelajari aja sedikit tentang obat dan juga sediaan farmasi serta alat kesehatan. Nah, itu ada juga di episode kelas tantu sebelum-sebelumnya. Kalian bisa cek ya dari episode pertama sampai dengan terakhir. Mudah-mudahan bisa membantu kalian memberikan gambaran kira-kira ya tes administrator kesehatan seputaran apa saja ya. Nah, kalau misalnya tidak ya, ada kata tidak nih jangan buru-buru ya. Kalian biasanya ada kata bukan, ada juga kata kecuali. Jadi ini harus kalian perhatikan dengan baik ya. Harus konsentrasi dan fokus. Nah, ini pastinya nggak boleh ada obat keras ya. Boleh ada obat bebas terbatas, kontrasepsi oral juga bisa ya, pil ya. Dan juga jamu tuh bisa di warung obat desa. Nah, 5 pondasi utama SDGs nih apa teman-teman? Ini harus tahu ya karena memang SDGs ini di hampir semua formasi kesehatan itu ada ya teman-teman tentang Sustainable Development Goals ya. Nah, ini jawabannya adalah People, Planet, Prosperity, Peace, dan juga Partnership teman-teman ya. Jadi kita bisa drop tentang poverty ini ya teman-teman, poor apalagi ya nggak ada ya, berarti jawabannya adalah C ya. People, Planet, Prosperity, Peace, dan juga Partnership teman-teman ya. Nah, kemudian soal selanjutnya, dasar hukum dan gambaran umum pada kerangka acuan kerja nih pasti ada teman-teman ya, tentang kerangka acuan kerja atau TOR ya, ini pasti ada setiap tahun pasti ada teman-teman. Itu biasanya ada di bab berapa? Nah, pasti ada di pendahuluan ya teman-teman, dasar hukum ini adalah core-nya, biasanya kita mengerjakan pendahuluan atau misalnya hal-hal terkait apa aja yang mau kita susun juga pasti di awal ya ada gambaran umum dan juga dasar hukumnya apa dari kegiatan maupun program yang kalian susun begitu. Nah, arah kebijakan ya RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ya, itu biasanya 5 tahun ya teman-teman kalau menengah. Kalau misalnya jangka panjang itu ada yang 20 tahun. Nah, kira-kira yang mana saja nih teman-teman? Nah, jawabnya semua benar ya teman-teman. Jadi arah RPJMN kita ya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ya, itu adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju Universal Health Coverage atau UHC ini kaitannya dengan BPJS Kesehatan teman-teman. Kemudian penguatan pelayanan kesehatan dasar ya. Jadi kesehatan dasar yang harus dapat meningkatkan upaya kesehatan masyarakat ya, kesejahteraan masyarakat itu harus terpenuhi. Kemudian mendorong upaya tindakan preventif dan promotif, ini sangat digaungkan ya oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian inovasi dan pemanfaatan teknologi, apalagi sekarang Kemenkes itu punya program namanya Satu Data, teman-teman ya. Nah, kemudian soal selanjutnya ya teman-teman, menentukan saluran, susunan rencana implementasi, rencana evaluasi, dan monitoring. Nah, ini ada di tahapan P-proses yang mana nih teman-teman. Jadi P-proses ini ya, itu merupakan core dari sosialisasi, advokasi ya. Itu biasanya kaitannya dengan komunikasi kesehatan teman-teman. Nah, ini ada tahapan-tahapannya ya, dan tahapan dari menentukan saluran ya, susunan rencana implementasi, rencana evaluasi, dan juga monitoring itu ada di strategic design. Jadi didesain teman-teman ya. Nah, ada juga yang lain itu beda-beda ya teman-teman tahapannya. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut tentang P-proses. Nah, kemudian siapa yang membayarkan iuran PBI peserta Jaminan Kesehatan Nasional, teman-teman? Jadi siapa yang membayar iuran? Apakah mandiri, wali peserta, pemberi kerja, pemerintah, atau kitabisa.com?
Nah, jawabannya adalah pemerintah ya teman-teman. Jadi penerima bantuan iuran ya. Jadi yang menerima adalah peserta-peserta yang dari keluarga prasejahtera dan dibayarkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa testimoni dari pejuang NIP di tahun 2023 yang bergabung ya bersama dengan grup Tantu. Jadi kelas kami itu menyediakan ya teman-teman pakai tryout itu sampai 1.500 latihan soal ya teman-teman. Dan ini dalam 15 paket TO teman-teman. Ini berdasarkan FR di tahun-tahun sebelumnya ya. Dan juga tryout dari soal-soal studi kasus FR yang paling update di tahun lalu, teman-teman. Jadi di kelas nanti akan kalian dapatkan materi lengkapnya ya. Kemudian ada rekaman kelas yang bisa kalian simak secara berulang. Tryout-nya bisa kalian kerjakan secara berulang juga ya, berkali-kali. Dan berlaku selama 1 tahun, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu update-nya, itu bisa kalian pantau di Instagram kami ya, teman-teman. Dan juga bisa menghubungi email kami atau WhatsApp ya, admin kami untuk informasi yang lebih lanjut. Kalau misalnya kalian mau bergabung ya, berjejaring ya begitu, berdiskusi, saling sharing di dalam grup, itu bisa mengefektifkan belajar kalian ya, persiapan untuk CASN di tahun ini. Karena dari pengalaman aku, untuk bisa menghemat waktu, ya tenaga, apalagi kita tuh kerja full time ya, dan juga waktu belajar kita singkat, sehingga dengan bergabung bersama-sama dengan tim kami itu bisa mempersingkat persiapan kalian dan lebih efektif ya, karena kita menyediakan materi yang sudah presisi sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR di tahun-tahun sebelumnya, serta latihan soal ini bisa menjadi kesempatan kalian ya untuk berlatih mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga terbiasa ya mengatur waktu dengan maksimal, teman-teman. Sehingga harapannya persiapan tes CASN di tahun ini buat teman-teman yang sudah memutuskan melamar di administrator kesehatan bisa lebih mantap persiapannya. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya cek video kami dari episode pertama sampai terakhir, dan jangan lupa ya subscribe akun channel kami sehingga nantinya bisa lebih berkembang dan juga bisa berbagi lebih banyak lagi ya kepada teman-teman pejuang NIP, karena sesama pejuang NIP kita harus saling support ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman video kelas Tantu kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi bekal buat kalian dalam persiapan tes seleksi di tahun ini. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.